Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Amma ba'du, para pemirsa yang saya hormati, saya Muhammad Saikhul Izzat dari Rijalul Ansor Kota Kediri. Pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan tentang anak. Kita tahu bahwa kita semuanya pasti sangat mengidam-idamkan untuk memiliki anak. Dan sangat bersyukur sekali bagi kita semuanya yang sekarang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki amanah, yaitu berupa keturunan. Akan tapi hal tersebut juga menjadi tanggung jawab bagi kita semuanya untuk menjadikan anak tersebut menjadi anak yang soleh. Yang mana pastinya anak itu nanti juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mendidiknya, bagaimana alur kehidupan anak kelak, dan bagaimana amal-amal yang dilakukan oleh anak kelak. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa minimal ada 4 kriteria anak yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, di dalam ayat Al-Quran disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwa istri-istrimu dan juga anak-anakmu itu mungkin saja bisa menjadi musuh bagimu. Jadi seorang amanah berupa anak yang kita idam-idamkan, yang kita cintai, bisa jadi malah menjadi musuh bagi kita. Yang artinya anak tersebut mungkin tidak nurut kepada orang tuanya, menentang kepada orang tuanya, atau mungkin bisa jadi keyakinannya tidak sama dengan orang tuanya. Itu bisa menggambarkan bahwa anak tersebut menjadi musuh dari orang tuanya. Selanjutnya di dalam ayat lain juga dijelaskan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahkan di sini anak bisa menjadi sebuah fitnah bagi orang tuanya atau bagi keluarganya. Seperti contoh, semisal di suatu keadaan atau di kondisi tiba-tiba orang tua mendapatkan laporan anaknya bertengkar dengan temannya, anaknya mencuri, atau anaknya melakukan maksiat-maksiat yang lainnya. Akhirnya menjadikan orang tuanya, keluarganya menjadi malu. Juga dijelaskan di dalam ayat yang lain, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Anak juga bisa menjadi seorang yang perhiasan dunia. Mungkin anaknya pendidikannya bisa mencapai S2 atau doktor atau pendidikan-pendidikan yang tinggi. Atau bahkan anaknya mendapatkan pekerjaan yang bagus, menjadi pegawai negeri, penghasilannya bagus, dan yang lain-lainnya. Nah, hal tersebut kadang-kadang orang tua tidak bisa merasakan kenikmatan yang dirasakan oleh anak itu. Semisal anaknya sudah sukses, akan tapi kurang begitu perhatian terhadap orang tuanya. Bahkan tidak jarang yang acuh terhadap orang tuanya, melupakan kepada orang tuanya. Nah, yang terakhir, kriteria yang keempat adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di situ diistilahkan anak sebagai qurrata a'yun. Bisa menjadi pelita hati, penentram di dalam hati. Kan tetapi uniknya di dalam ayat-ayat yang saya sebutkan di awal dan juga yang terakhir ini tadi ada perbedaan. Kalau ayat-ayat yang awal
itu merupakan keterangan. Inna min azwajikum wa auladikum annama amwalukum wa auladikum al-malu wal banun, itu semuanya adalah keterangan. Sedangkan ketika menceritakan seorang anak yang baik, itu diistilahkan oleh Al-Quran dengan doa. Menunjukkan bahwa untuk mendapatkan anak yang soleh, untuk mendapatkan anak yang baik, diperlukan sebuah doa. Diperlukan sebuah usaha dari orang tuanya. Diperlukan sebuah tirakat kalau istilahnya orang Jawa. Atau rekoso untuk nuturi, telaten untuk membimbing, untuk membina. Terutama di sini kita tekankan pembinaan dalam hal agama. Perlu kita ketahui bahwa sebagai orang tua tentunya menginginkan kesuksesan anak itu bukan di dalam dunia saja. Tentunya kita juga ingin bahagia dengan keberadaan anak tersebut ketika kita di dunia, juga kelak ketika kita sudah meninggal dunia. Lah, salah satu amalan yang tidak terputus besok kelak ketika kita sudah meninggal adalah kita memiliki anak-anak yang soleh itu. Jadi ada 3 amal yang tidak terputus ketika kita meninggal. Pertama, yaitu sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Anak soleh yang senantiasa mendoakan. Maka dari itu, pemirsa rahimakumullah, mari mulai sekarang kita tidak henti-hentinya membacakan Fatihah, dikhususkan kepada anak kita, dikhususkan kepada keturunan-keturunan kita kelak, yang semoga benar-benar anak-anak kita ini yang tidak cukup dengan hanya kata-kata, tidak cukup dengan hanya bentaan atau bahkan pemukulan, naudzubillah, itu tidak akan merubahnya, karena hakikatnya yang bisa merubah anak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jurus yang paling ampuh sudah diajarkan di dalam Al-Quran, yaitu dengan cara mendoakannya. Jangan sampai kita melewatkan hari-hari kita tanpa mendoakan kepada anak-anak kita, dan semoga benar-benar keturunan kita sampai yaumul qiyamah nanti menjadi keturunan-keturunan yang soleh dan solehah, yang mau mendoakan kepada orang tuanya. Selamat berbuka puasa. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.